Mahfud MD, Gibran tetap dilantik jadi Wapres, setelah itu aja baru diambil langkah-langkah. Puan bakal gantiin Gibran sebagai wakil Prabowo. Guys, ada gosip panas. Dengar-dengar nih ya, Puan Maharani bakalan jadi pengganti Gibran guys. Wah, kayak apa ya jadinya? Apalagi nih ya, dari kemarin rame banget usul lengsarin Gibran dari posisi wakil presiden sejak kasus Pupu Fafa naik. Tapi, berita ini belum beneran valid ya guys. Puan waktu dicoba dimintai konfirmasi terkait berita ini, malah senyum aja nggak kasih jawaban. Kan rakyat jadi makin penasaran ya guys. Tapi awalnya isu ini tuh muncul karena penyebabnya ada foto Prabowo bareng Puan sama Pramono guys. Jadinya muncul banyak banget prediksi Puan bakal gantiin Gibran sebagai Wapres. Wah, makin seru nih. Kalau PDIP masuk kabinet Prabowo, bagaimana peran PDIP itu? Bung Rocky, kan bagaimanapun juga PDIP adalah partai terbesar di parlemen. Dan tentu saja pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke publik itu bagaimana nasib Gibran dan juga Pak Jokowi kalau PDIP itu masuk kabinet. Ya, kita bisa lakukan banyak analisis untuk menilai atau menghitung kedudukan PDIP di dalam koalisi Kim Plus, atau kita mau melihat apa yang disebut faktor. Apakah PDIP adalah faktor di dalam kabinet Pak Prabowo? Jelas itu adalah faktor karena PDIP menguasai parlemen. Tapi lebih dari itu, yang justru menarik perhatian netizen adalah apa nasib Gibran nanti kalau PDIP ada di dalam kabinet Prabowo. Dan Prabowo tentu menganggap bahwa ia masuk akal karena Prabowo dari awal berjanji untuk menghimpun kekuatan untuk mempercepat pembangunan Indonesia, walaupun dari sudut pandang demokrasi itu kurang bijak karena harus ditinggalkan bagian yang mengkontrol pemerintah tuh. Tetapi pusat perhatian publik itu terhadap posisi Gibran di dalam kepemimpinan Pak Prabowo nanti tuh. Masalah Gibran, bagaimana kalau Gibran aja yang tidak dilantik? Nggak bisa secara politik, saya bilang. Atas dasar apa Anda Gibran tidak dilantik? Dilantik aja. Secara politik pasti Pak Prabowo akan terganggu karena pelantikan itu satu paket. Iya kan? Iya. Iya kan? Kalau gitu gimana? Ya udah nanti aja. Sesudah dilantik baru diambil langkah-langkah. Itu kata Pak Mahfud ke teman-teman itu, ke mereka. Ya mereka semua bicara begitu akhirnya. Tapi saya katakan jangan mengganggu Pak Prabowo, biar dilantik aja dulu. Nanti sesudah itu kita hitung-hitungan gitu tentang ini. Istilahnya, ya membuat negosiasi baru untuk membangun keadaban kita di dalam bernegara itu. Ya, pada akhirnya kalkulasi politik tertinggi adalah soal apakah PDIP akan masuk bergabung dengan Gerindra untuk memulai pemerintahan baru. Dari segi kondisi politik hari ini, yang paling ideal secara politis ya, bukan ideal secara etis. Ideal secara politis adalah PDIP ada di dalam pemerintahan Prabowo. Karena dari posisi PDIP tentu dia berupaya untuk meneruskan pembatasan atau upaya untuk membatasi cawe-cawe Jokowi yang sangat mungkin juga masih bisa diselundupkan melalui Gibran di di Gerindra atau di pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kalau PDIP menghendaki untuk sebut aja dalam tanda petik menghabisi gerak-gerik Jokowi, maka dia harus ada di dalam koalisi atau sebut aja pemerintahan baru. Kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo seperti yang sudah disampaikan tetap dalam komunikasi yang intensif. Dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja. Jadi Ibu Mega akan ada di dalam aura politik Prabowo, sementara Gibran kehilangan aura karena ayahnya itu Presiden Jokowi tidak lagi punya kapasitas untuk mengendalikan atau mengarahkan kabinet. Jadi ini semacam tontonan psikologi sebetulnya yang menarik itu. Bagaimana nanti nasib Gibran atau bahasa tubuh Gibran yang pasti akan terganggu karena ada PDIP di situ. Dan lebih dari itu, yaitu psikologi Pak Jokowi yang tidak mungkin
teduh hatinya atau batinnya itu selama di dalam pemerintahan Pak Prabowo ada unsur PDIP. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari isu dan desakan agar Gibran Rakabuming Raka batal dilantik menjadi wakil presiden. Menurut Mahfud, Gibran harus tetap dilantik. Komentar itu disampaikan Mahfud melalui podcast Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya. Mahfud menyebut Gibran tidak bisa batal dilantik. Pasalnya hal itu akan menjadi gangguan secara politik. Terlebih pelantikan presiden dan wakilnya merupakan satu kesatuan. Sehingga, Prabowo akan terganggu jika Gibran batal dilantik menjadi wapres. Sebaliknya, Mahfud memberikan saran beberapa pihak yang tidak menginginkan Gibran menjadi wakil presiden. Mantan cawapres nomor urut 03 itu menyebut Gibran bisa ditindak setelah dilantik menjadi wapres. Lantas Mahfud mengatakan tindakan itu bisa disebut sebagai negosiasi baru untuk membangun keadaban di dalam bernegara.